Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kunna jami'an. Bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah pada kesempatan sore hari ini Allah kembali mengizinkan dan memudahkan kita semua untuk bisa bersama-sama kembali melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Walaupun pada kesempatan sore hari ini kita masih belajar secara online, namun senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semangat dan istiqomahnya kita di dalam menuntut ilmu syar'i kelak di yaumil qiyamah akan menjadi sebab dimudahkan langkah kaki kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semangat dan juga istiqomahnya kita di dalam menuntut ilmu syar'i merupakan tanda terbesar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih sedang menginginkan kebaikan kepada kita semua, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan mudah-mudahan segala bentuk aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan akan menjadi pemberat amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Hujjah buat kita kelak. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di surga dengan kita dimasukkan ke dalam surganya yang tertinggi, surga Jannatul Firdaus. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah hadis yang sering saya ulang-ulang dan menjadi penyemangat buat kita semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang menghantarkan kita ke dalam surga Allah, amalan baik itu sangat banyak sekali. Namun, amalan yang memudahkan kita dan mempercepat langkah kaki kita menuju surga Allah hanyalah menuntut ilmu agama. Karena tidak ada dalil-dalil yang lain menunjukkan barang siapa yang melakukan ini, Allah akan mudahkan dia menuju surga. Adanya hanya kalau mengerjakan ini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Namun, jalan terbesar atau jalan utama yang memudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Oleh karena itulah selalu kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan pada kita kemudahan, memberikan pada kita istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah mudahkan kita pula di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat Allah jadikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan kita juga selalu berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istiqomah untuk selalu bisa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam akidah kita, di dalam ibadah kita, di dalam muamalah kita, di dalam seluruh aktivitas kita. Semoga kita selalu ingat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya, melakukannya, dan kita ikuti beliau sebagai panutan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mematikan kita, melainkan kita semua berada di atas hidayatul Islam dan berada di atas hidayah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah mengizinkan kita meminum telaga Nabi di surga dan Allah masukkan kita ke dalam surganya tertinggi, surga Jannatul Firdaus. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum. La'allakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan umat semua dalam keadaan baik semua di hari ini, insyaallah musta'iddat li istima wa ihtimami bi hadhil muhadarah hadzal yaum biidznillah. Mudah-mudahan semuanya juga sudah siap dan persiapkan diri untuk menerima pembahasan pelajaran hari ini insyaallah taala. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an biidznillah, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil muraji'ah qawaidil lughatil arabiyyah. Hari ini kita akan membahas selanjutan muraji'ah kaidah-kaidah bahasa Arab. Menyimpulkan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab sebagai pendahuluan untuk menyimpulkan seluruh kaidah bahasa Arab yang telah kita pelajari dari kitab Durusul Lughah jilid 1 dan juga sebagai bekal untuk kita semua di dalam menghadapi dan juga mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dalam tingkat lanjutan insyaallah taala. Baik, al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas tentang pembagian isim berdasarkan jenis dan juga bilangannya. Terakhir pembahasan kita masih belajar tentang pembagian isim apabila ditinjau dari jenis dan bilangannya. Dan kemudian saya berikan tugas kepada ummahat terkait dengan pembahasan tersebut untuk memastikan pemahaman ummahat terhadap kaidah yang telah dipelajari. Insya Allah nanti akan saya singgung kembali tentang tugas yang saya berikan pada ummahat, karena qadarullah masih ada beberapa, namun tidak banyak ummahat yang masih keliru di dalam menjawab, masih belum terlihat begitu paham membedakan jenis isim muzakkar muannas dan isim ditinjau dari bilangannya. Namun secara keseluruhan, secara garis besar, ummahat sudah terlihat dari jawabannya bisa memahami pembahasan tersebut. Hanya sedikit saja yang qadarullah mungkin saya lihat masih belum begitu paham. Baik ummahat, mata Allah Subhanahu wa taala, tidak kita sudah mengenal tentang isim apabila ditinjau dari kejelasannya ada nakir, ada ma'rifat. Ma'rifat diantaranya adalah yang ada al-nya, kemudian yang berupa nama, alam, isim isyarah, isim domir, isim mausul, mudhof ilal ma'rifah, dan al-munada. Kemudian di pekan sebelumnya alhamdulillahi ta'ala kita telah belajar juga bahwasanya isim apabila ditinjau dari sisi an-nau jenisnya, kata benda dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada yang muzakkar laki-laki dan ada yang muannas. Muzakkar dibagi lagi menjadi dua, ada yang hakiki dan ada yang majazi. Kalau hakiki maksudnya secara hakikatnya kita langsung dapat membedakan itu adalah muzakkar tanpa perlu melihat tanda. Dan muannas juga demikian, ada muannas hakiki dan majazi. Yang dimaksud dengan muannas hakiki adalah muannas yang secara hakikatnya dapat terlihat tanpa perlu kita melihat tanda. Secara hakikatnya kalau kita langsung mengetahui makna itu, maka makna yang disebutkan dalam kata tersebut adalah menunjukkan muannas. Itu maksudnya hakiki. Adapun majazi, baik itu muzakkar ataupun muannas, majazi adalah muzakkar atau muannas majazi yang secara langsung, secara hakikat kita tidak bisa membedakannya. Ini muzakkar atau muannas. Kita dapat membedakannya dengan cara melihat tandanya. Kalau ada tanda muannas, maka isim itu muannas. Kalau tidak ada tanda muannasnya, maka isim tersebut adalah muzakkar. Contoh dari majazi adalah pada kata kitab, misalnya buku.
Buku, hakikatnya buku. Buku, hakikatnya buku itu buku, sesuatu yang dibaca. Kalau kita lihat buku itu nggak menunjukkan laki-laki, nggak perempuan. Dan dalam bahasa kita pun tidak ada buku itu laki-laki atau perempuan. Tidak ada. Kalau Muhammad, jelas Muhammad itu laki-laki. Karena Muhammad kelihatan orangnya yang pakai nama Muhammad ya laki-laki. Aminah perempuan. Zainab perempuan. Karena nama Zainab adalah memang digunakan untuk perempuan. Cara hakikatnya langsung kita bisa lihat Zainab itu perempuan. Dan itu menunjukkan orang. Dan orang itu adalah laki-laki perempuan. Tapi kalau misalnya buku mana laki-laki perempuan? Air ini. Kalau maaf, misalnya baju yang ada pegang baju ini laki-laki perempuan, nggak ada jenisnya dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab kalau yang namanya isim ya harus ada muzakkar muannas. Ini muzakkar atau muannas. Kalau hakikat kita tidak bisa membedakan. Namun kalau tidak bisa dilihat pada hakikat, maka dalam bahasa Arab kita wajib melihatnya dari sisi majazi. Berarti kita lihat dari tanda yang ada pada kata tersebut. Ada tidak tanda muannas? Kalau ada ya berarti muannas. Kalau tidak ada tandanya berarti dia muzakkar. Nah, di antara tanda muannas adalah yang majazi. Yang pertama adalah ta marbutoh. Setiap isim yang ada ta marbutohnya maka dia adalah muannas. Usamah kan muzakkar Ustaz Usamah. Ada ta marbutoh. Berarti enggak, ini dong. Usama kan hakiki, bukan majazi. Karena Usama kan langsung. Hakikatnya kita berarti enggak usah lihat tanda. Mau ada ta marbutoh, mau tidak. Ya kalau hakikatnya digunakan buat perempuan, ya perempuan. Hamil kan artinya orang hamil. Hamil kan muannas Ustaz. Kan enggak ada ta marbutohnya. Kok dia muannas? Hamil juga hakiki. Karena hamil secara mananya adalah orang yang hamil. Orang yang hamil itu enggak ada laki-laki, perempuan. Berarti cara hakikat kita dapat bedakan. Dia itu adalah mu'annas. Hamzah, Ustaz, Hamzah muzakkar. Kan ada tamar butohnya. Katanya kalau ada tamar butoh mu'annas. Jawabannya adalah tadi. Yang dimaksud dengan tamar butoh adalah isi mu'annas. Maksudnya mu'annas majazi. Mu'annas yang dilihat dengan tanda. Bukan secara hakikat. Kalau hakikat kita nggak usah butuh dengan tanda. Kita tidak butuh dengan tanda. Tapi kalau bukan hakikat, disinilah kita perlu melihat tandanya. Ada gak tamar buto? Kalau ada tamar buto berarti muannas. Kalau nggak ada tamar buto, ya berarti dia muzakkar. Contohnya saatun, jam. Jam secara hakikat kita lihat jam itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Karena nggak punya kelamin dia. Nggak ada laki-laki perempuan, tidak ada reproduksinya. Benda mana ada laki-laki perempuan. Tapi dalam bahasa Arab, sah itu isim karena kata benda. Berarti kalau isim itu ada muzakkar muannas. Antum harus sebutkan dong mana muzakkar muannasnya. Kita bilang oh sah ini muannas. Tapi muannasnya majazi karena saya sebutkan dia muannas dengan melihat tandanya. Itu yang dimaksud dengan majazi ya umahannya, majazi. Yang dilihat dengan tanda bukan secara hakikat. Baik, kemudian yang menunjukkan muannas yang kedua yang telah kita pelajari adalah yaitu zaujan, yang berpasangan. Kalau isim menunjukkan makna berpasangan, maka dia muannas. Contohnya, ainun, mata. Mata nggak ada tamar buto. Mata hakikat bukan. Bukan, karena mata nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Nggak ada. Hakikatnya nggak ada laki perempuan. Dan mata itu umum. Mata. Mata ya mata untuk melihat. Terus laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannas. Nah, berarti kita harus lihat secara majazi. Ada gak ya tanda muannas? Oh ada, berpasangan. Oh berarti ainun adalah muannas majazi. Begitu ya. Baik, yang ketiga. Jamak taksir khosatan ghairu akil. Jamak taksir secara umum dan khususnya adalah terkait dengan jamak taksir untuk yang tidak berakal. Karena isim tidak berakal, jamaknya hanya jamak taksir saja. Nggak ada jamak mudzakkar salim. Mungkin kalau ada ya muannas salim aja. Kalau mudzakkar salim nggak ada. Makanya disebut dengan jamak taksir ghairu akil. Jamak yang tidak berakal. Contohnya, misalnya dafatiru, buku-buku tulis. Makatibu, masajidu. Masajidu, masjid-masjid. Masjid-masjid secara hakikat
Nggak kelihatan dia muzakkar atau muannas. Berarti untuk membedakan dia muzakkar atau muannasnya, kita harus lihat secara majazi. Cara majazinya bagaimana? Ada nggak tanda muannasnya? Tak marbuto nggak ada. Berpasangan bukan. Tapi dia jamak taksir ghairul aqil, maka kita katakan dia muannas tapi majazi. Kemudian tanda yang keempat adalah fu'la dan fa'la. Atau mudahnya setiap kata sifat. Sampaikan kata sifat. Dan kata sifat itu masuk isim. Sifat, isim maksudnya. Kata sifat yang diakhiri oleh alif maksurah atau alif bengkong dalam bahasa kita. Alif maksurah istilah secara ilmu bahasa Arab. Adapun alif bengkong istilah bahasa orang kita, orang awamnya ya, bilangnya alif bengkong. Tapi kalau secara istilah, secara bahasanya ya alif maksurah namanya. Kalau ada kata sifat akhirnya alif maksurah atau alif bengkong, ngomongnya begitu ya dalam bahasa kita. Maka pastikan isim ini berarti kata sifat itu, maksudnya kata sifat itu digunakan untuk muannas. Enggak boleh digunakan untuk mensifati laki-laki. Contohnya kubro, besar. Paling besar. Kubro itu artinya paling besar. Paling besar itu kata sifat. Coba lihat kata sifat kalau secara hakiki, secara hakikatnya kata paling besar. Paling besar itu kan umum, umahat. Nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Paling besar bisa buat laki-laki. Paling besar juga bisa buat perempuan. Terus dia muzakkar atau muannas? Kita bilang, kalau secara hakikat tidak bisa kita lihat, maka kita lihat secara majazi, secara majaz. Secara majaz, bukan hakikat ya, secara majaz. Kita lihat secara majaznya, lihat ada gak tanda muannas? Oh, ini kata sifat. Akhirnya alif bengkong atau alif maksurah, berarti kata kubro ini hanya digunakan untuk mensifati perempuan saja. Al-qiyamah kubro. Kiamat sugro. Kiamat kubro. Kiamat besar. Kiamat besar. Tidak bisa kita gunakan misal asyirku kubro. Syirik besar. Syirik paling besar. Nggak bisa. Karena syirik itu muzakkar. Kubro muannas. Nggak bisa. Ini hanya bisa digunakan buat sifat muannas. Terus kalau mau buat laki-laki apa? Ada bentuk lainnya. Nanti insya Allah dipelajari bentuknya akbar. Asyirku akbar. Allahu akbar. Asyirku akbar. Kufrun akbar. Pakainya akbar paling besar karena akbar itu digunakan buat laki-laki. Dan seterusnya ya. Contoh seperti yang lainnya. Kata jau'a, na'sa, jau'a artinya lapar. Lapar untuk perempuan ini. Karena ada alif bengkongnya atau alif maksurah. Berarti nggak bisa kita gunakan ini buat sifat laki-laki. Muhammad jau'a. Tidak bisa. Kan ini kata sifatnya ada alif maksurahnya atau alif bengkong. Berarti kata sifat ini menunjukkan mu'annas. Mu'annas secara majazi, bukan hakiki. Karena kita lihat tahunya dia mu'annas dengan tanda, bukan dengan hakikatnya. Baik. Kalau mustashfa, Ustaz, mustashfa, muzakkar atau mu'annas? Kita bilang muzakkar. Kok muzakkar, Ustaz, kan ada alif bengkongnya? Jawabannya adalah yang dimaksud dengan alif bengkong yang muannas itu adalah pada kata sifat, bukan untuk kata benda. Mustashfa itu kata benda. Atau sebagian umat kemarin di pekan lalu bilang, karena kan bentuk polanya beda, Ustaz. Ya, begitu juga boleh. Kalau polanya beda, ya berarti bukan muannas. Atau mudahnya tadi, kalau bukan kata sifat, ya berarti dia walaupun ada alif bengkong, bisa aja dia muzakkar, bukan muannas. Baik, itu yang keempat. Adapun yang kelima, yang terakhir yang kita bahas terkait dengan muannas majazi adalah cirinya yang terakhir, yaitu adalah berpola fa'la'u atau gampangnya kata sifat yang diakhiri oleh alif dan hamzah. Catat lagi ya, kata sifat, kata sifat, kata sifat. Bukan kata benda. Kata sifat, sifat yang diakhiri oleh alif dan hamzah, seperti sauda, hamro. Sauda artinya hitam, hitam. Tapi hitam ini digunakan untuk mensifati yang muannas, tidak bisa untuk yang muzakkar. Muhammad sauda, nggak bisa. Muhammad itu hitam misalnya. Atau Ammar, Ammar sauda. Ammarun sauda, Ammar hitam, nggak bisa. Ammar itu laki-laki, sauda nggak bisa. Zainab sauda, baru bisa. Zainab itu hitam.
orangnya hitam, Sauda bisa. Kenapa kok nggak boleh sih Ustaz Hamid atau Muhammad atau Ammar Sauda? Karena Sauda ini sifat buat mu'annas. Karena ada tanda mu'annasnya ini, yaitu alif dan hamzah. Dan mu'annasnya kita namakan dengan mu'annas majazi karena kita mengetahui dia mu'annas dengan tanda, bukan langsung secara hakikat. Paham ini ya? Kalau kita tahu dia mu'annas dilihatnya dengan tanda, bukan langsung secara hakikat, maka mu'annas itu namanya mu'annas majazi. Baik. Kemudian kalau kata ma'un muzakkar atau mu'annas? Jawabannya apa? Muzakkar. Tapi kan hamzah. Kan tadi saya bilang kata sifat. Kalau ma'un bukan kata sifat. Atiba'u, para dokter, muzakkar mu'annas. Kita bilang apa? Muzakkar. Kok muzakkar sih? Kan ada hamzahnya, Ustaz. Tadi saya sampaikan sifat. Kalau bukan sifat ya berarti dia muzakkar. Baik, itu maksudnya ya, yang kelima. Adapun yang keenam adalah beberapa kata sifat. Adapun yang keenam, ciri yang menunjukkan dia adalah isim muannas adalah setiap isim yang memang butuh dihafal karena tidak ada tandanya. Dan isim muannas majazi yang tidak punya tanda tapi dia muannas, jumlahnya tidak banyak, ya maka cukup kita hafalkan aja. Di antaranya kata kidrun. Kidrun artinya panci. Kidrun, panci. Kalau hakikatnya kita lihat panci, kita putar-putar panci bolak-balik gitu ya, nggak akan kelihatan. Laki-laki perempuan ya. Kita tanya juga dia nggak jawab. Panci kamu laki-laki perempuan, nggak bisa lihat. Karena secara hakikatnya nggak kelihatan, ya kan? Berarti kita lihat secara majaznya. Lihat secara majazinya. Tamar buto ada gak? Nggak ada. Berpasangan? Bukan. Jamak taksir, dia mufrad, bukan jamak. Sifat? Bukan juga. Nah, alif bengkong sifatnya ada hamzah, bukan. Terus dia muzakkar dong Ustaz. Kita bilang dia mu'annas. Kok mu'annas sih? Mu'annas tanpa tanda, itu jawabannya. Mu'annas yang memang butuh dihafal. Saya bilang tadi kalau yang begini mah jumlahnya nggak banyak. Kidrun, syamsun, ini masuk pada mu'annas majazi tanpa tanda. Narun, ya. Narun, api. Kemudian ardun, bumi. Nah, ini diantara isim mu'annas majazi yang tidak ada tandanya. Yang memang untuk menentukan dia mu'annas dengan cara dihafal. Dengan cara dihafal. Baik, kalau sudah memahami tanda-tanda dari isim mu'annas majazi, maka kalau ada isim yang tidak dapat dilihat secara hakikatnya, ini muzakkar atau mu'annasnya, kemudian umat lihat secara majazinya, ternyata nggak ada tanda-tanda mu'annasnya, nggak ada tamar buto, nggak ada bukan berpasangan, bukan jamak taksir untuk akil, bukan jamak tidak berakal, maksudnya begitu. Tidak ada, bukan kata sifat yang diakhiri alif bengkong atau alif maksurah, bukan kata sifat yang diakhiri oleh alif dan hamzah, maka pastikan berarti isim itu muzakkar. Berarti kesimpulannya antara muzakkar dan muannas banyakan muzakkar. Gitu ya jawabannya. Gampangnya banyak muzakkar. Adapun yang muannas sedikit karena muannas hanya dilihat dengan tanda atau yang hakikat langsung gitu aja. Adapun muzakkar majazi berarti selain dari ciri-ciri yang menunjukkan dia kepada muannas. Baik, inilah pembahasan tentang isim muzakkar dan muannas hakiki dan majazi. Langsung aja kita bahas contoh soal yang saya berikan pada Saya aja jawab ya, biar cepat karena kita ingin bahas langsung pembahasan berikutnya. Ini buat faidah buat pemahat yang qadarullah masih ada, saya bilang ya, tapi jumlahnya nggak banyak, sedikit pemahat yang masuk. Yang masih salah adalah menentukan muzakkar dan muannas. Langsung aja saya percepat karena kita ingin bahas langsung lanjutannya nanti biar selesai. Usamah kita bilang dia muzakkar hakiki karena langsung cara hakikatnya bisa dibedakan, dia adalah muzakkar, nama laki-laki. Su'ad hakiki, muannas hakiki, nama perempuan. Ummun, ibu itu perempuan, hakikatnya langsung kelihatan. Bintun, anak perempuan, cara langsung kita dapat bedakan perempuan, berarti hakiki, muannas hakiki.
ukhtun, juga muannas hakiki. Masjidun. Cara hakikat masjid nggak bisa dilihat, berarti lihat secara majaz. Ada nggak tanda muannasnya? Tidak ada, berarti masjid adalah muzakkar tapi majazi. Maryam hakiki. Madrasatun, sekolah. Sekolah cara hakikat nggak bisa kelihatan, muzakkar muannas, tapi ada tanda muannasnya tamarbuto, berarti dia muannas majazi. Ba'idah muannas majazi. Ma'un muzakkar majazi. Sauda'u muannas majazi. Tandanya kata sifat ada alif dan hamzah. Hamra'u muannas majazi. Aswad muzakkar majazi. Ahmar muzakkar majazi. Kubro muannas majazi. Akbar muzakkar majazi. Kaslanu ya muzakkar majazi, dan seterusnya. Coba ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan muzakkar dan muannas majazi? Terus saya sambutkan lagi langsung. Kasla adalah sifat muannas ya, muannas majazi sifat ada alif bengkong atau maksurohnya. Yadun muannas majazi karena berpasangan. Rijlun kaki muannas majazi berpasangan. Kidrun muannas majazi tanpa tanda. Syamsun muannas majazi juga tanpa tanda. Qamarun muzakkar majazi. Hamilun muannas hakiki. Haidun muannas hakiki. Haid haid. Hamil hamil, hakikat langsung kita dapat bedakan. Samaun muannas majazi tanpa tanda. Muhammadun muzakkar hakiki. Mudarrisun muzakkar majazi. Maridotun muannas majazi. Mumarridun muzakkar majazi. Kabirun muzakkar majazi. Mal'anu muzakkar majazi. Salma muannas hakiki. Sughra muannas majazi. Asgoru muzakkar majazi. Jau'anu muzakkar majazi. Jau'a muannas majazi. Azraku muzakkar majazi. Zarqa'u muannas majazi. Ainu muannas majazi. Anfun muzakkar majazi. Saburatun muannas majazi. Sayyaratun muannas majazi. Baik, ini adalah jawaban dari PR yang Umat kumpulkan pada saya. Ada yang ditanyakan terkait dengan jenis? Kalau tidak ada, saya langsung bahas berikutnya. Maaf soal ya, tidak ada pertanyaan, saya kira bisa dipahami. Langsung aja kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kemarin, meroja dulu sebentar. Al-adad. Isim apabila ditinjau dari bilangannya. Apabila ditinjau dari bilangannya, maka kata benda ini atau isim ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim mufrad, yaitu kata benda yang menunjukkan bilangan 1. Yang kedua namanya isim musanna, yaitu isim kata benda yang menunjukkan bilangan 2. Al-jama', yaitu kata benda yang menunjukkan bilangan 3 sampai seterusnya. Dan jama' ini dibagi 3, ada jama' mudzakkar salim, cirinya pakai waw dan nun. Jama' muannas salim, cirinya pakai alif kemudian ta, namanya jama' muannas salim. Adapun yang ketiga namanya jama' taksir, jama' yang tidak memiliki tanda. Ini jama' acak yang harus dihafal. Kalau jama' taksir, pola-polanya yang memang dihafal. Kalau mudzakkar salim dapat dibedakan, langsung kelihatan tandanya ada waw dan nun. Musanna ada alif dan nun, kelihatan. Tapi kalau jama' taksir, kita tidak tahu dia itu jama' kecuali kalau kita hafal. Bentuk ini bentuk jama'. Kalau nggak hafal, baru pertama kali bertemu dengan isim itu, apalagi polanya baru kelihatan, baru tahu tentang pola jama', ya kita biasanya kesulitan mengetahui ini jama' atau mufrad ya. Seperti pada kata kutubun. Orang yang baru belajar bahasa Arab ketika lihat kata kutubun, mungkin dikiranya ini buku, jumlahnya 1. Karena jumlah kata bendanya cuma 3 huruf, dikiranya mufrad. Padahal ini adalah jama', karena polanya fu'ulun. Karena ada pola jama' yang polanya fu'ulun. Kutubun, jududun, ini adalah bentuk jama'. Tapi namanya jama' taksir, yang memang tidak kelihatan bentuk jama'nya. Dapat terlihat kalau kita hafal kosakata tersebut dan tahu pola tentang jamak tersebut. Itu namanya jamak taksir. Adapun musanna juga dapat dibedakan, terlihat tandanya ada alif dan nun. Kitabani, daftarani, begitu. Itu namanya isim musanna. Langsung aja kita lihat PR-nya yang saya berikan pada ummahat.
Ubah isim berikut ini dari mufrad ke musanna ke jamak. Ini penting sekali umahat. Karena kalau umat tidak bisa merubah dari mufrad musanna ke jamak, umat tidak akan bisa memvariasikan suatu kalimat. Yang bisa digunakan hanya mufrad saja. Kalau buat jumlah 2, kalau tidak tahu bentuk musanna ya tidak akan bisa. 2 meja itu besar. 2 meja apa ya? Kita gunakan maktabani. Harus kita buat dulu ke musanna. Maktabani. Kalau nggak bisa buat musanna, selamanya kita gunakan maktabun terus. Maktabun, al-maktabu kabirun, al-maktabu sagirun. 2 meja. Isnan maktab sagirun. Isnan maktab, 2 meja. Bukan seperti itu cara membuat kalimatnya. Kalau dalam bahasa kita iya. Meja itu besar. Kalau 2 meja, 2 meja itu besar. Kalau mejanya banyak, meja-meja itu besar. Tetap meja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ketika kita ingin ungkapkan 2 meja itu besar, berarti kita harus ubah dulu dari mufrad ke musanna. Dan itu kita harus tahu. Maktabun kabirun. Kalau 2, oh berarti saya buat dulu musanna. Al-maktabani kabirani. Kalau mejanya banyak, meja-meja itu besar, berarti saya harus ubah dulu ke jamak. Nah, untuk merubah ke jamak, maka perhatikan umat. Ini dia rumusnya, perhatikan. Maktabun meja. Pastikan, nah soalnya ada yang salah nih umat. Karena meja itu adalah tidak berakal, maka pastikan jamak dari isim yang tidak berakal itu tidak ada mudzakkar salim. Maka jangan umat jawab maktabuna. Nah, ada satu orang nih yang jawab begini, maktabuna. Tidak bisa. Jamak dari isim yang berakal, jamak dari isim yang tidak berakal, itu tidak ada mudzakkar salim. Kalau kita ingin menjamakkan isim yang tidak berakal, ya kita jamaknya harus dihafal. Karena nggak ada jamak mudzakkar salimnya. Oh ini nggak berakal nih. Kalau tidak berakal, mau nggak mau ya kita harus hafal. Kalau nggak hafal Ustaz, ya lihat kamus. Kalau nggak punya kamus, ujung-ujungnya Google Translate. Ya, lihat ke Google. Atau apa? Lihat ke kamus dalam aplikasi dan sebagainya. Atau murojaah kitab Durus Suluk kok. Sudah banyak umahat saya kumpulkan. Ada 500 kosakata setidaknya umahat. Sudah mendapatkan kosakata dari mufrad, musanna ke jamak. Kalau dikumpulkan, yang sudah saya kumpulkan jadi satu bentuk ringkasan kosakata. Saya hitung-hitung. Hampir jumlahnya sampai 500 kosakata yang umat sudah dapatkan. Kalau hafal semua, kalau tidak terasa umat dapatkan segitu 500. Tambah lagi jadi 2 bisa sampai ribuan nanti insya Allah. Maka di sini kita perlu tahu bahwasanya maktabun tidak berakal, maka jamaknya adalah jamak taksir, makatibu. Kalau saya tahu makatibu ya karena saya udah hafal ya, maka saya bilang tadi kalau jamak taksir dihafal. Bentuknya apa ini? Namanya jamak taksir. Umat harus tahu jenisnya. Ini nama jenisnya jamak taksir. Penting ya, harus tahu ini. Mudarrisun. Musannanya kalau musanna semuanya sama, tinggal tambahin nun aja alif dan mudarrisani. Jamaknya berakal. Kalau berakal ada kemungkinan jamaknya mudzakkar salim. Khususnya setiap isim yang berakal awalnya mu. Ini rumus buat umahat biar gampang. Isim berakal, huruf pertamanya diawali dengan mu. Mu. Darisun, muhandisun, muslimun, apa lagi ya? Muslimun, kemudian munafiqun, dan sebagainya. Contoh yang lainnya ya. Mudarrisun, ada berakal, berarti berakal, jamaknya mudarrisuna. Tinggal ditambahin waw dan nun. Nama jamaknya apa? Jamak mudzakkar salim. Makanya. Kalau berakal ada mudzakkar salim. Kalau nggak berakal nggak mungkin ada. Muhammadun nama orang. Kalau nama orang lebih gampang lagi. Muhammadani. 2 orang Muhammad. Di kelas ada 2 orang. Satu Muhammad Faisal, satu Muhammad Abdillah. Kita panggil dua-duanya. Muhammad, maju ke depan. Kita bilang Muhammadani. Taqaddama. Muhammad, silakan maju ke depan. Kita bilang gitu. Muhammadani. Anak ibu namanya Muhammad. Yang anak pertamanya namanya Muhammad. Anak kedua namanya Muhammad. Ibu kalau manggil dua-duanya langsung aja Muhammadani.
Sini, gitu. Boleh. Taqaddama. Artinya dua Muhammad, ayo maju sini, silakan. Misalnya, kalau Muhammadnya banyak, Muhammaduna. Gitu. Muhammadun, Muhammad, dipanggil semuanya Muhammaduna. Karena ini berakal ya, maka jamaknya jamak mudzakkar salim. Baik. Kemudian kabirun, sifat. Musannanya kabironi. Jamaknya yang familiar atau yang masyhur bahasa Arab. Yang masyhur, familiar bukan bahasa Arab. Yang masyhur kabiron, jamaknya adalah kibarun. Jamaknya jamak taksir. Ustaz, boleh gak? Ustaz, saya jamakan dengan kabiruna. Ayo Mahat, jawab, boleh gak kabiruna? Boleh gak? Yap. Boleh, karena kata sifat. Silakan. Ya, untuk kata sifat, kalau umat lupa jamak taksirnya, boleh menggunakan jamak mudzakkar salim. Silakan, boleh. Tapi kalau umat hafal, jamak taksirnya menggunakan jamak taksir lebih utama dibandingkan jamak mudzakkar salim. Silakan, boleh dipilih. Bagi yang jawab dengan kibarun, berarti namanya jamak taksir. Sogirun, duanya sogironi, dua kecil, jamaknya sigorun. Sigorun jamak taksir. Atau sogiruna boleh. Babun, babani, jamaknya bukan babuna. Wah, nggak boleh. Ya, karena ini jamak dari isim tidak berakal. Kalau isim tidak berakal, saya sampaikan, bentuk jamaknya jamak taksir. Ya. Sukun juga demikian. Sukoni, dua pasar. Kalau zamannya aswakun, dihafal ini. Ada sebagian rumahat jadi sukuna. jadi kayak buah namanya, buah sukun. Sukuna. Ya, sukun. Nggak bisa. Saya bilang tadi ya, kalau isimnya tidak berakal itu udah pasti. Hukum pasti itu dalam bahasa Arab, hukum pasti dia zamannya taksir harus dihafal. Nggak ada jamak muannas, tidak ada jamak mudzakkar salim. Sayyarotun, sayyarotani. Jamaknya adalah sayyarotun. Jamak muannas salim. Karena gampang nih, kalau jamak muannas salim itu adalah setiap isim yang akhirnya ta marbuto. Kalau isim akhirnya ta marbuto, baik yang berakal maupun tidak berakal. Sayyaro kan tidak berakal ya, tapi akhirnya ta marbuto. Maka hukum asalnya, ini boleh dicatat ini buat teman semua, saya ulang lagi. Hukum asal setiap isim yang huruf akhirnya ta marbutah. Isim yang huruf akhirnya ta marbutah. Ketika kita ingin jamakkan, maka hukum asalnya jamaknya adalah jamak muannas salim. Berakal ataupun tidak. Ada isim akhirnya ta marbuto, maka hukum asalnya jamaknya jamak muannas salim. Sayyarah, sayyarotun. Tambahin alif, ta marbutonya diganti menjadi ta maftuhah. Jamaknya namanya jamak muannas salim. Baridatun ada ta marbuto. Baridatani ubah dulu jadi musanna. Jamaknya baridatun. Gitu caranya. Dingin tapi buat jamak. Baik. Sebelum akhun ke abun, coba ke hakibatun dulu. Hakibatun musannanya hakibatani. Jamaknya, hukum asalnya, karena akhirnya ta marbuto, maka boleh umat jamakan begini. Hakibatun. Nggak salah. Tapi Ustadz, saya dapatnya di dulu seluruh haka ibu. Itu yang sudah saya hafal. Haka ibu. Terus yang kita gunakan yang mana Ustadz? Boleh dua-duanya. Kalau ada isim yang diakhiri oleh ta marbuto, ada jamak taksirnya,
maka kita enak ini, bisa pilih 2. Saya ulang lagi. Hukum asalnya hakibatun kan akhirnya tamar buto, maka jamaknya jamak muannas salim. Tapi kalau ada isimnya punya jamak taksir, maka berarti dalam hal ini kita boleh pilih salah satunya. Mau menggunakan jamak taksir boleh, mau menggunakan jamak muannas salim sebagai hukum asal juga boleh. Silakan dipilih saja. Makanya kalau ada soal atau tugas atau umat ingin menjamakkan satu isim di akhir tamar buto itu paling gampang. Udah nggak usah ragu-ragu, dijamakkan saja dengan jamak muannas salim walaupun ada sebagian isim diakhiri oleh tamar buto punya bentuk jamak taksir. Itu hanya sebagai tambahan aja jamak taksir. Baik, maka ini bolehnya 2. Baik, sekarang kita ke akhun. Akhun, pesanannya akhwan. Karena dia kekhususan ya, isim asmaul khamsah, isim yang jumlahnya 5. Akhwan, ditambahin wawu kalau ingin dijadikan musanna. Kemudian jamaknya juga ada 2, ikhwan atau boleh ikhwah. Kalau yang punya jamak taksir lebih dari 1 berarti maksudnya kita boleh pilih salah satu. Itu maksudnya ya. Abun, musananya abawan karena dia termasuk di asmaul khamsah, jamaknya abau. Ini namanya jamak taksir. Ikhwan, ikhwah, aba juga jamak taksir karena bukan wawu dan nun. Perhatikan umat yang salah. Karena sebagian umat jawab jamak muannas muzakkar salim. Ini bukan muzakkar salim, namanya jamak taksir. Madrasatun tidak berakal. Sekolah, madrasatani 2-nya, jamaknya hukum asalnya boleh umat bilang madrasatun. Tapi dia punya jamak taksir, maka tinggal dipilih pakai yang mana. Madarisu. Ini yang sering digunakan ya, madarisu, jamak taksirnya. Madarisu, namanya jamak taksir. Kalau madrasatun ya berarti jamak muannas salim. Fundukun, fundukoni, fundukoni. Jamaknya apa jamaknya? Fanadiku, asan, fanadiku. Fanadiku, kita bilang bentuk jamaknya namanya jamak taksir. Ya. Amun berakal, a'mamun. Apa? Musananya ammani, jamaknya a'mamun. Kalau ini dihafal nih, karena memang jamaknya jamak taksir. Aman. Tolibun, tolibani. Ini juga dihafal. Jamaknya tullabun. Jamak taksir. Tobibun, tobibani. Sedikit banget nih yang jamak mudzakkar salim tuh nggak banyak. Tobibani, atibau. Ini jamaknya juga jamak taksir dihafal. Goniun, kaya. Goniyani, kata sifat berarti boleh jadi jamak mudzakkar salim. Goniyuna boleh. Tapi yang lebih sering digunakan aghniyau dalam bentuk jamak taksir. Kalau lupa goniyuna boleh begini, goniyuna. Tidak mengapa. Baik, inilah umahat ya terkait dengan mengenal bentuk isim dalam bahasa Arab itu bisa diubah-ubah dari mufrad ke musanna ke jamak. Caranya adalah sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Baik umat, ini adalah pembahasan ketiga terkait dengan pembagian isim, yaitu isim ditinjau dari bilangannya. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadholna. Kalau tidak ada, saya lanjut ke pembahasan berikutnya. Hal min soal, tafadhol. Ustadz, saya ya, boleh? Boleh Bu, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya untuk saya nih salahnya memang daerah dari Amun menjadi A'mamun. Ya. Itu benar, tetapi untuk jam'u itu dia jadi dia masuk kepada jamak taksir ya, Ustadz. Sebentar pelan-pelan Bu. Amun jadi A'mamun, terus apa tadi sebelumnya? Ya. Pertanyaan saya itu kan yang terakhir kita jadikan nau'ul jam'i ya. Goniun. Pertanyaannya ya, apakah itu jamak apa gitu kan? Nah, saya itu masih belum begitu paham karena kan kayak Amun ini kan sebenarnya dia muzakkar.
Ya. Ya. Jadi dia karena tidak beraturan, ya. Jadi dia menjadi jamak taksir di sini. Pertanyaan saya, apakah itu jamak taksir? Karena saya salah di sini. Ya. Saya bikin jamak muzakkar salim. Jadi di sini apa yang harus saya masukkan? Jamak apa dia? Iya. Amunnya Ibu. Jenis jamak. Ya. Amun, amani, jamaknya a'mamun. Kita katakan jamaknya dia adalah jamak taksir. Jamak yang memang butuh dihafal bentuknya. Lihat, karena lihat di sini amun dia bukan kata sifat yang pertama. Ya. Atau dia juga bukan merupakan satu kata yang menunjukkan pada profesi yang diawali oleh kata mu. Kalau jamak muzakkar salim itu adalah jamak yang kelihatan bentuknya diakhiri oleh waw dan nun, Ibu. Jadi yang muzakkar salim itu yang mudarrisun, kemudian falahun, itu falahuna, kelihatan bentuknya. Kita bilang falahuna, saya tulis ini falahuna, mudarrisuna, muhandisuna. Ini dikenal dengan namanya jamak muzakkar salim. Karena untuk jamak ini diakhiri oleh waw dan nun. Nah, kalau ada jamak akhirnya bukan waw dan nun, tapi dia berbentuk jamak seperti a'mamun, maka kita katakan a'mamun jamaknya adalah jamak taksir. Dan jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan dan mesti dihafal. Boleh gak Ustaz saya jadikan ammuna? Gak boleh. Gak boleh jadi apa? Muzakkar salim. Karena dia tidak memenuhi syarat, dibolehkan dia menjadi muannas salim. Begitu Bu Adis pertanyaannya ya? Iya. Ya, jadi yang amun, thalibun, tabibun, jadi itu semua adalah jamak taksir ya, masuk ke jamak taksir ya. Masuk ke jamak taksir. Okay. Iya, nggak boleh ke jamak muzakkar salim. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam. Nah. Baik, ini adalah terkait dengan bentuk-bentuk jamak yang muannas salim. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya, cukup. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Baik, pembagian isim berikutnya adalah, nah ini terkait dengan harokat akhir yang pada, saya lagi. Pembagian keempat, isim pembagian keempat adalah pembagian untuk menentukan harokat akhir pada setiap isimnya, atau setiap kata benda. Pembagian akhir adalah pembagian untuk melihat tanda harokat yang ada pada setiap isimnya. Apa yaitu? Yaitu adalah isim apabila ditinjau dari bunyah. Bunyah itu artinya bangunan. Bangunan maksudnya huruf akhirnya itu apa? Nah, para ulama ahli bahasa, namanya ulama nuhah, mereka membagi isim ditinjau dari sisi huruf akhirnya. Dalam kata benda itu huruf akhirnya apa? Pembagiannya ada 4. Yang pertama, apabila ada isim huruf akhirnya adalah alif bengkong atau dikenal dengan alif maksurah. Harokat sebelumnya fathah, berarti nama isimnya dikenal dengan isim maksur. Saya ulang lagi. Isim huruf akhirnya, karena kita meninjau isim dari huruf akhirnya, Umahat. Huruf akhir isim ini apa ya? Kalau huruf akhirnya adalah alif maksurah, huruf akhirnya alif maksurah, ditulis ya bagi yang sudah memprint. Kalau belum ya ditulis buku catatannya. Huruf akhirnya alif maksurah itu alif bengkong begini.
Harokat sebelumnya fathah. Maaf, saya ulang lagi balik. Huruf akhirnya alif. Alif ini umum. Bisa alif maksuroh, bengkong, atau alif aso, alif tegak, atau alif aso. Maaf tadi dikoreksi sedikit. Alif aso. Mana tadi? Alif aso. Alif aso itu namanya alif tegak. Ya, gampangnya langsung inilah. Yang huruf akhirnya alif, biar lebih singkat, alif, baik yang bengkong, begini, atau yang tegak, alif aso, istilah dalam bahasa Arab. Harokat sebelumnya fathah. Maka ini namanya isim maksur. Ada isim, huruf akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah. Contoh. Al-mustashfa. Ini sudah kita pelajari pelajaran 8. Kaidah ini sudah kan murojaah. Ya berarti murojaah kita bahas lagi. Mustashfa. Lihat mustashfa. Saya tanya Umahat deh. Umahat, mustashfa huruf akhirnya apa? Alif bengkong. Alif bengkong. Alif aja langsung bilang alif. Ya boleh alif maksuro lebih lengkap, betul. Alif. Harokat sebelum alif apa? Fathah. Fathah berarti nama ini isimnya dikenal dengan isim maksur. Paham? Isimnya namanya isim apa? Maksur. Lagi. Amrika. Akhir hurufnya apa? Alif maksuro. Alif maksuro. Bukan, alif aja dia, alif aso. Alif tegak. Ya gampangnya alif gitu aja lah, huruf akhirnya alif. Alif kan ya? Iya. Ya, cuma bedanya kalau mustashfa alif bengkong, namanya alif maksuroh. Kalau alif tegak itu istilahnya dalam bahasa Arab alif aso namanya, alif aso. Alif tongkat, alif tegak. Ya intinya dua-duanya sama-sama alif. Lihat alif, harokat sebelumnya Amerika, harokatnya apa sebelumnya? Fathah. Berarti kalau ada isim akhir hurufnya adalah alif, harokat sebelumnya fathah, nama isimnya istilahnya isimnya apa namanya? Maksur. Bagus. Namanya isim maksur. Dihafal ya istilahnya. Ini penting nih, pahami dulu sebelum saya masukkan kaidahnya. Lagi. Nih, contoh Musa nama orang. Musa bukan Musa pisau cukur ya. Musa nama orang. Musa isim nama orang. Huruf akhirnya apa? Alif. Alif. Bagus. Harokat sebelumnya? Fathah. Fathah. Berarti isim ini namanya isim apa? Maksur. Baik. Namanya isim maksur. Bagus sekali. Musa, Amerika, Mustashfa. Satu lagi. Almania. Jerman. Almania. Huruf akhirnya apa? Alif. Alif. Bukan ya, tapi alif. Ini alif. Ya. Harokat sebelumnya? Fathah. Fathah. Berarti isim ini namanya isim apa? Maksur. Isim maksur. Baik, Umaha. Kenali kaidah ini. Jadi kalau ada isim, huruf akhirnya alif, baik yang bengkong, alif maksur, atau yang tegak, alif aso, harokat sebelumnya fathah, maka isim ini dikenal namanya dengan isim maksur namanya. Berarti ini maksur. Nah, isim maksur ini punya kaidah. Apa kaidahnya? Dicatat baik-baik dan jangan dilupakan. Kaidahnya adalah harokatnya apa? Tersembunyi di atas alif. Karena uzur. Karena uzur. Itu istilahnya. Uzur. Karena alif nggak bisa nerima harokat. Baik. Kalau saya tanya sekarang sama Umahat. Al-mustashfa. Al-mustashfa yang tadi ditulisnya al-mustashfa. Kalau saya tanya sama Umat, harokat akhirnya apa? Alif. Alif. Itu mah huruf.
Kalau huruf alif, harokat, saya tanya. Kalau huruf kan alif ya. Kalau ini tuh yang ini tuh alif. Kalau yang ini tuh, kalau alif itu huruf namanya. Huruf alif. Kalau harokat itu fathah. Ini fathah, kasroh, doma itu namanya harokat. Harokat. Nah, saya tanya Mahat. Nih, saya tulis lagi di bawahnya nih. Al-mustashfa. Harokat akhir. Saya tanya ya. Harokat akhir. Pada kata mustashfa ini, harokatnya apa? Domah, Ustaz. Nih, bagus sekali. Domah. Bagus. Yang jawab dengan domah, luar biasa. Mumtaz. Bagus. Domah. Domah. Kok domah sih, Ustaz? Kok domah? Domah? Yang jawab domah. Kenapa domah? Karena harokatnya tersembunyi pada alif. Bagus sekali. Umat, saya tanya harokat akhir. Fathah ini bukan harokat akhir. Karena di fa. Kita sudah sepakat huruf akhir pada kata ini alif. Berarti yang saya tanya harokat akhir itu harokat yang ada pada alif ini harokatnya apa? Jawabannya bukan fathah. Kalau fathah itu adalah harokatnya fa. Harokat alif ini kan huruf akhir ya, huruf akhir. Harokatnya apa? Jawabannya domah. Betul sekali. Kok domah, Ustaz? Saya nggak ngelihat ini, nggak ada domahnya. Domahnya apa jawabannya? Tersembunyi di atas alif. Kenapa tersembunyi? Karena uzur. Uzurnya apa? Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Asalnya tuh gini, al-mustashfa'u gitu. Ada u-nya akhirnya. Ya, karena isim itu kan asal harokatnya apa? Domah kan? Domah. Dia bisa berubah jadi kasroh atau berubah jadi fathah. Itu kalau ada sebabnya. Ini belum ada sebabnya karena satu kata sendiri. Berarti asalnya domah harusnya huruf akhirnya. Cuma ini nggak dikasih domah karena alif itu nggak terima harokat. Makanya kita bilang al-mustashfa, harokat akhirnya domah cuma tersembunyi. Begitu mah. Oleh karena itulah pada kata al-mustashfa ketika dimasuki huruf jar, minal kan jadi gitu ya. Yang betul mana? Minal mustashfa atau minal mustashfi? Minal mustashfa. Kita bilang minal mustashfa, bukan minal mustashfi. Kalau ada yang bertanya sama Umahat, kan kalau ada min kan, min itu kan menjadikan isim itu jadi majrur, yaitu jadi kasroh, gitu kan? Kok nggak dikasrohkan, fa-nya jadi fi? Apa jawabannya? Karena harokatnya tersembunyi. Asan. Kita bilang harokatnya itu di alif, bukan di fa. Fa itu bukan huruf akhir, bukan. Huruf akhir pada kata ini itu adalah alif. Ada min, iya jadi kasroh. Cuma karena dia alif, maka kasrohnya tersembunyi, tidak tampak. Jadi, pada kata minal mustashfa, kata mustashfa ini bukan harokatnya nggak berubah, bukan. Berubah, cuma nggak kelihatan di atas alif karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Makanya dibilang mustashfa ini kasroh tapi di atas alif karena uzur, gitu dalam istilahnya. Uzurnya uzur syar'i. Baik, lagi Amerika. Saya sering kan ini, sudah pernah dulu pelajaran 8, tapi kan karena murojaah ya nggak apa-apa nih. Amerika, udah kan? Amerika isim maksur ya, karena alif akhirnya sebelumnya fathah. Amerika, lihat Amerika, harokat akhirnya apa, Umat? Domah. Asan, domah di atas alif, karena dia isim maksur, gitu ya. Kaidah isim maksur itu domah di atas alif karena uzur. Berarti kalau ada min Amerika atau min Amriki? Min Amerika. Ya, min Amerika tetap. Kalau ada yang bertanya, kok nggak jadi kasroh? Apa jawabannya?
Karena Tersembunyi di atas alif. Iya, kita bilang karena dia isim maksur, maka harokatnya tersembunyi di atas alif karena uzur. Itu kaidahnya, Umar. Paham ya? Jadi bukan di ka-nya yang berubah, karena ka itu bukan huruf akhir. Huruf akhirnya di alif. Maka harokat kasrohnya ada di alif, cuma tidak tampak atau tidak kelihatan karena alif itu nggak menerima harokat. Makanya dibilang dengan adanya uzur. Harokatnya tersembunyi di atas alif karena uzur. Baik, inilah yang dimaksud dengan kaidah isim maksur. Maksud saya begini, Ummahat. Kalau Ummahat dapatkan ada isim, akhirnya alif, harokat sebelumnya fathah, maka pastikan itu isim maksur. Al-Huda, ya misalnya kalimat baru nih, belum pernah Umar dapatkan. Umar dapat Al-Huda. Huda artinya apa ya? Petunjuk. Petunjuk. Kalimat baru. Umar lihat, oh huruf akhirnya alif. Harokat sebelumnya fathah. Berarti langsung Umar bilang, ini isim apa namanya? Isim maksur. Nah, Umar kalau sudah ingat, oh ini isim maksur. Oh, kalau dia isim maksur itu punya kaidah yang nggak sama dengan isim yang lain. Apa itu? Harokatnya tersembunyi di atas alif. Maka kita bilang al-huda, harokat aslinya akhirnya itu domah. Cuma nggak kelihatan domahnya karena di atas alif. Jadi salah kalau ada yang berkata al-huda harokat akhirnya fathah. Kita bilang da ini bukan huruf akhir. Huruf akhir itu alif. Ya kan? Berarti huruf akhir alif ini harokatnya apa? Kita bilang doma cuma nggak kelihatan sama ujar. Berarti kalau ada minnya, minal hudi atau minal huda? Minal huda. Iya, minal huda. Tetap huda, bukan hudi, minal huda. Kok nggak berubah jadi kasrah? Kita bilang karena dia isim maksud. Jadi intinya begitu Umar ya. Jadi kalau Umar dapatkan ada isim apapun, Umar mau yang udah tahu isimnya artinya apa atau yang belum tahu artinya apa. Tapi setiap ada isim, akhir harokatnya alif, harokat sebelumnya fathah, kenali itu namanya maksur. Kalau ada isim maksur, maka pastikan diingat kaidahnya, harokatnya tersembunyi di atas alif karena uzur. Jadi kalau ada huruf jar, maka isim maksurnya, majurnya tersembunyi di atas alif. Kalau doma, ya domanya tersembunyi di atas alif. Nanti insya Allah di jilid 2, kita akan belajar isim jadi fathah. Berarti isim maksur ini fathahnya juga tersembunyi. Begitu. Bisa dipahami kaidah isim maksur ini? Insya Allah ya. Barakallahu fiik. Baik, kaidahnya isim maksur adalah setiap ada isim akhirnya alif, maka harokatnya tersembunyi. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini belum kita pelajari, hanya saya kenalkan aja, maka saya nggak bahas secara panjang lebar. Adapun pembagian kedua, yaitu adalah isim yang akhir hurufnya ya. Akhir hurufnya ya. Sebelumnya, harokat sebelumnya kasroh. Dikenal istilahnya namanya isim manqus. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Contohnya al-muhami. Ya, al-muhami, huruf akhirnya apa huruf akhirnya al-muhami? Ya, bagus. Ya, harokat sebelumnya kasroh. Berarti nama isim ini istilahnya dalam bahasa Arab, istilahnya isim ini namanya isim manqus. Apa namanya isim? Mampus. Iya, jangan mampus, jangan. Kalau mampus bahasa kita. Bukan ya. Manqus, betul, manqus. Lagi contoh. Muhammad, ini belum belajar ya, cuma mengenal aja dulu. Nanti insya Allah di jilid 2 kalau ini. Di pelajaran pertama akan disinggung. Saya hanya kenalin aja dulu. Muhammad apa artinya Ustaz? Muhammad artinya pengacara. Pengacara. Bukan pengangguran banyak acara, bukan. Ini pengacara asli ini. Pengacara. Orang yang bekerja di gitu ya, punya pengacara, pengadilan. Al-muhami. Contoh lain. Ini belum dipelajari, cuma mengenal doang ya. Kaidahnya saya nggak sebutkan, nanti cuma mengenal aja. Yang tidak pelajari maksur aja, yang sudah dipelajari maksur.
Baik, kemudian contoh lain misalnya al-qadi. Qadi itu hakim artinya. Qadi. Al-qadi. Lihat Tomahat, kata al-qadi huruf akhirnya apa? Ya. Ya, Ya, bagus. Ya. Harokat sebelumnya Kasroh. bagus sekali. Harokat sebelumnya kasroh. Berarti isim ini namanya isim apa? Mankus. Bagus. Namanya ya mankus. Pakai ko ya. Jangan pakai fa lah. Salah. Kalau pakai fa jadi jadi nggak bagus ya. Mankus. Mankus. Kok mankus. Namanya mankus. Lagi biar umat ingat nih. Satu lagi. Kodi ini kodi hakim artinya hakim. Hakim. Kalau kodi artinya al-wadi. Wadi. Al-wadi. Artinya lembah. Lembah. Lihat harokat akhirnya apa? Harokat akhirnya. Apa huruf akhirnya? Huruf akhirnya. Maaf. Huruf akhirnya iya. Betul. Harokat sebelumnya? Kasroh. Kasroh. Berarti nama isimnya apa? Mankus. Bagus sekali. Iya, bagus sekali. Isim mankus namanya. Bagus. Masya Allah. Sahih, Mahat. Nah, berarti kalau Mas sudah kenal ini, setiap ada isim akhirnya ya, harokat sebelumnya fathah, harokat sebelumnya kasroh, maka isim ini dikenal dengan isim mankus. Terus kaidahnya apa Ustaz kaidahnya? Nah, insya Allah sabar ya. Nanti di pelajaran 1 dan 2. Saya cuma singgung aja. Nanti insya Allah ada kaidahnya. Kaidahnya untuk isim mankus. Kalau maksud tadi udah ketahuan kaidahnya. Harokatnya tersembunyi gitu ya. Karena uzur. Adapun isim mankus nanti insya Allah makan belajar. Isim mankus itu kaidahnya adalah sama mirip dengan maksur. Harokatnya tersembunyi di atas ya, di atas karena ya, uzur. bukan salah. Belum selesai. Harokatnya tersembunyi di atas ya, kalau domah dan kasrah saja. Ingat nih. Kalau fathah muncul lagi murunya. Jadi dia hanya tersembunyi, harokatnya tersembunyi di atas ya, kalau domah dan kasroh saja. Kenapa sebabnya? Karena berat. Istilahnya bahasa Arabnya lisikol. Istilahnya sikol itu berat. Beda kan sebabnya? Sikol. Makanya nanti insya Allah pelajarannya di pelajaran berikutnya. Sikol karena berat. Berarti Ustadz, berarti terlalu karena berat sikol. Karena orang Arab itu, al-wadi kan asalnya domah nih, ya kan? Wadi. Asalnya tuh al-wadiyu, al-qadiyu, al-muhamiyu. Gitu asalnya. Cuma orang Arab itu, kalau ada harokat kasroh, kemudian setelahnya domah, mereka tuh berat mulutnya mengucapkannya. Habis kasroh kan bibirnya turun tuh. Kalau domah bibirnya bagaimana? Monyong. Serius. Orang Arab susah. Kalau kita gampang, karena sering makan bakso sambil pedas. Makan pedas, sering monyong-monyong kita. Kalau orang Arab tuh susah. Kasroh itu bibir kita turun. Di, ya kan? Fi, di, kemudian mi. Kemudian langsung yu, langsung apa? Wahami yu, qadiyu, wadiyu. Susah orang Arab tuh. Makanya sama mereka kalau ada seperti ini isim mankus namanya. Isim mankus soalnya begini nih. Sebelumnya kasroh, setelahnya ya. Makanya sama mereka itu harokatnya disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena berat ngucapinnya. Nggak bisa mereka ngucapinnya. Karena berat, makanya harokatnya dibuang aja deh. Langsung dibaca muhami, al-qadi, al-wadi. Udah begitu aja. Nggak usah disebutkan diu, qadiyu enggak. Karena berat, alasannya berat. Gitu aja. Karena berat istilahnya. Oleh karena itulah, kalau seandainya harokatnya fathah, gampang. Kalau fathah muncul dia al-qadiya gitu. Al-wadiya. Kalau fathah muncul harokatnya. Kenapa kok kalau fathah muncul? Apa alasannya?
Karena dia ringan. Nah, karena ringan, betul sekali. Habis kasro, ya, itu ngebuka mulut. A, ba, ya. Cuma ngebuka mulut aja, nggak monyongin. Nggak monyongin apa? Bibir. Bibir kita tetap. Makanya ketika dalam keadaan fathah, harokatnya muncul. Bedakan dengan maksur, bedanya di mana? Tipis ya bedanya ya. Kalau maksur, seluruh harokatnya tersembunyi karena uzur gitu. Tapi kalau mankus, harokatnya tersembunyi kalau domah sama kasroh aja. Karena berat. Sama kalau kasroh juga sama, kan bibirnya turun. Jadi turun lagi. Qadiyi, wadiyi, itu berat semua. Turun lagi, turun domah. Susah bibirnya. Makanya dia kalau domah dan kasroh, dia tidak tampak. Nah ini terkait dengan isim manqus, tapi insya Allah nanti dibahas lebih jelasnya di pelajaran jilid 2 ya, insya Allah. Ini maksud dari mengenal terkait dengan isim manqus. Intinya begitu, Mas. Baik, saya ulang lagi pelan-pelan. Intinya kalau ada isim, huruf akhirnya ya, harokat sebelumnya kasroh, nama isimnya apa? Manqus. Iya, bagus sekali. Manqus, cukup. Baik, manqus. Semuanya gitu, manqus. Tadi kaidahnya nanti insya Allah lebih jelasnya di jilid 2. Kita belajar hanya maksur aja. Ini hanya mengenal aja. Kemudian yang ketiga, adapun yang tiga, nama isimnya yaitu adalah isim mamdud, yaitu isim yang diakhiri oleh hamzah. Habis alif, hamzah. Nah ini hanya mengenal isim mamdud aja, karena kaidahnya kalau harokat mah sama dengan isim asli. Ini hanya mengenal nama istilahnya namanya mamdud. Ini nanti terkait dengan mengenal hamzah pada isim itu hamzah asli atau bukan gitu. Karena kalau hamzahnya asli berarti bertanwin. Gitu. Artinya hamzah asli bertanwin atau hamzah. Tapi kalau hamzahnya tambahan, maka hamzahnya nggak bertanwin. Itu mengenal itu terkait dengan itu. Nah, itu dibahas dalam ilmu shorof. Makanya kita lewatkan aja. Hanya mengenal kalau ada isim akhirnya hamzah, namanya isim mamdud. Contoh lain misal as-sama, lihat sama kan akhirnya hamzah ya. Contoh saya buat contoh dulu. Maun. Maun huruf akhirnya apa maun? Hamzah. Hamzah kan? Hamzah. Berarti nama isimnya apa nih? Mamdud. Kemudian kalau mau tahu ini mamdud, kalau mau tahu ini isim mamdud, nama mamdud gitu, nama mamdud. Umat kaidahnya tuh gini. Ini hamzahnya asli atau bukan? Nah, gitu tuh. Bukan. Jawabannya asli. Makanya bertanwin, maun, samaun, begitu. Tapi kalau misalnya atiba'u, bisa tambahan. Ya asli. isim mamdud kan, karena akhirnya hamzah. Ini hamzahnya asli atau palsu? Kayak hamzah atau tambahan gitu. Bisa tambahan. Palsu. Tambahannya terkait dengan ilmu shorof. Kenapa? Karena asalnya tobib. Tobib kan nggak ada hamzahnya, ya kan? Tobib dari baba. Nah kalau dijamakan muncul hamzah. Oh berarti hamzahnya tambahan. Karena dia tambahan makanya nggak bertanwin. Gitu mah. Atiba'u. Contoh lain fuqara'u. Akhirnya hamzah kan? Berarti namanya isim apa ini? Mamdud. Ya. Tidak asli. Ya, dia berarti hamzahnya tambahan karena dia nggak bertanwin. Fuqara'u. Nggak bertanwin ya fuqara'u. Karena aslinya fakirun. Fakirun nggak ada hamzahnya. Pak dijamakan muncul hamzah. Berarti hamzahnya hamzah tambahan makanya nggak bertanwin. Gitu. Setiap hamzah yang tambahan nggak boleh bertanwin. Itu maksudnya terkait dengan isim mamdud. Saya ulang lagi, intinya setiap ada isim yang akhirnya hamzah, maka namanya mamdud. Dan hamzah itu ada yang tambahan dan ada yang asli. Kalau asli dia bertanwin. Kalau tambahan maka hamzahnya tidak bertanwin. Seperti pada bentuk-bentuk jamak ya, fuqara'u, atiba'u, aghniya'u, itu semuanya hamzahnya hamzah tambahan. Maka tidak bertanwin. Baik, ini ummahat ya. Pembagian isim dilihat dari huruf akhirnya. Ternyata ada faidahnya nih. Karena
isim yang diakhiri oleh alif berbeda kaidahnya dengan yang dengan ya. Apa diakhiri dengan ya? Yang akhirnya ya berbeda dengan yang diakhiri dengan hamzah. Baik. Berarti 3 nama ini maksur, mankus, mamdud karena punya nama sendiri berarti punya kaidah sendiri yang mesti kita ketahui. Begitu, Maha. Adapun yang terakhir namanya isim sahih, isimnya sehat. Sahih itu sehat artinya. Kalau sehat berarti apa? Nggak ada penyakit. Kalau sehat berarti normal-normal aja. Yaitu adalah segala isim yang huruf akhirnya bukan alif, bukan ya, bukan hamzah. Namanya isim sahih. Isim sehat. Kalau sehat berarti domahnya kelihatan tanwin. Kalau nggak ada alif lam ya berarti bertanwin. Qolamun. Munnya kelihatan domahnya. Kalau kasroh ya qolamin. Kalau fathah ya qolaman. Gitu, Mahat. Paham ini? Sekarang lagi saya tanya yang lain. Nih, masjidun. Isim maksur, mankus, mamdud, atau sahih? Sahih. Betul, namanya isim sahih, sehat, betul, sehat. Karena dia sehat, maka ya udah normal-normal aja. Kalau nggak ada alif lam ya masjidun, begitu. Paham ini? Bertanwin dan dombanya kelihatan. Kasrohnya ya masjidin kelihatan. Kalau fathah ya masjidan kelihatan ya. Beda kalau maksur tadi. Maksur harokatnya nggak kelihatan. Mankus juga nggak kelihatan. Cuma kalau fathah aja kelihatan. Kalau mamdud ada yang bertanwin, ada yang enggak. Kan beda-beda ya. Tapi kalau sahih ya sehat-sehat aja. Secara normal-normal begitu. Contoh lain. Misal komisun. Isimnya maksur, mankus, mamdud, atau sahih? Iya, sahih. Karena huruf akhirnya bukan alif, bukan ya, bukan hamzah. Berarti sahih. Kalau sahih ya berarti sehat. Kalau sehat ya berarti secara asal domah, komisun kelihatan domahnya. Kalau kasroh, kasrohnya kelihatan, komisin. Kalau fathah, komison. Kalau misalnya ada alif lam, hilang tanwinnya. Al-komisu, al-komisi, al-komiso. Itu hukum secara asal dalam isim yang sehat. Adapun kalau tidak sehat, baik yang maksur, mankus, atau mamdud, berarti dia punya kaidah tersendiri yang tidak sama dengan isim yang sehat. Itu maksud dari pembagian, maksud dari ulama membagi isim ditinjau dari huruf akhirnya agar kita memperhatikan setiap pembagian isim ini harokat akhirnya apa, begitu, Mas. Karena setiap pembagian ini memberikan faidah tentang mengenal harokat akhir. Jadi pahami terkait dengan ini? Paham ya? Alhamdulillah. Berarti isim yang ditinjau dari segi huruf akhirnya itu adalah pembagian yang keempat ya, yaitu pembagian terkait dengan pemberian harokat. Baik, Mas. Setelah Mas memahami ini, alhamdulillah taala ini sebagai mukadimah yang besar sekali untuk Mas kalian, mukadimah yang inti nggak boleh dilupakan. Saya bilang Mas, nggak boleh dilupakan. Karena Umahat nanti kalau belajar nanti lanjutannya tentang mubtada khobar akan kita bahas. Itu akan terkait dengan ini, Umahat. Kok terkait ini sih Ustaz? Saya bilang tadi, mubtada harus ma'rifat, berarti harus pakai yang ini. Tahu ma'rifat apa? Harus sama-sama muzakkar dan muannasnya. Oh, berarti harus sama jenisnya. Apabila bilangannya mufrad, maka mubtada khobarnya mufrad. Oh, berarti harus tahu bilangannya. Kalau mubtadanya musanna, khobarnya musanna. Oh, berarti harus tahu musanna. Mubtadanya jamak, khobarnya jamak. Umat nggak tahu istilah ini? Nggak bisa. Kemudian nanti terkait harokat. Kok ini nggak ada harokatnya sih Ustaz? Kan ada huruf jarnya. Karena isim maksur. Memang isim maksur apaan sih? Nah, ini saya kira bahas isim maksur itu yang diakhiri alif. Kalau ada alif nggak ada harokat. Tapi kalau Mas sudah kenal ini, oh saya tahu ini kenapa nggak harokat, karena isim maksur. Oh saya tahu ini kenapa harus sama, karena mubtada itu harus sama. Ini ma'rifat, ini juga harus ma'rifat. Oh ini na'at man'ut, dia nakiroh. Berarti kalau ma'atnya nakiroh, man'ut nakiroh, dia nakiroh juga. Tahu istilahnya. Kalau umat tahu istilah ini, Masya Allah. Insya Allah nanti akan terasa umat akan mudah memahami kaidah-kaidah inti dari ringkasan kaidah yang telah umat dapati dari jilid 1
Baik itu kaidah mubtada, khobar, naat, man'at, dan seterusnya. Dan nanti akan dilanjutkan biiznillah ke tingkat lanjutan, mudah-mudahan masih koma ya, di jilid kedua tambahan lagi kaidah lebih lanjut insyaallah taala. Tapi saya bilang ini adalah inti dari sebelum ummahat memahami terkait dengan kaidah-kaidah selanjutnya. Dan jangan dilupakan, karena kaidah ini umat akan dapatkan dimanapun, kepada siapapun, dan dengan kitab apapun ummahat belajar bahasa Arab. Saya ulang lagi, kaidah ini diingatkan baik-baik, catat atau boleh ditempel, ditaruh itu, jangan dilupakan, diingat, karena ini merupakan kaidah inti yang umat akan dapatkan dimanapun, kepada siapapun, dengan kitab apapun, ummahat belajar bahasa Arab. Karena ini adalah inti sarinya. Baik, maka jangan dilupakan. Ya, sisanya tinggal memperbanyak kosakata dan melatih membuat kalimat. Baik, setelah umat paham ini, maka insya Allah ya lanjutannya di pekan berikutnya insya Allah ta'ala kita masuk ke kaidah inti, mubtada, khobar, dan sebagainya. Berarti kalau saya tanya umat, misal, kalau umat ya, contoh pada kata yang saya buat. Misal saya buat kata maktabun. Maktabun. Baik, kata maktabun. Lihat kata maktabun ya, satu kata ini. Saya tanya satu. Bu Menik dulu deh, Bu Menik. Saya tanya Bu. Maktabun, Bu Menik. Ada? Ya, Ustaz. Ada ya, alhamdulillah. Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Bu Menik, maktabun isim, fiil atau huruf? Isim. Isim ya, kan artinya meja. Meja itu isim. Baik Ibu, sekarang kita akan tinjau dulu kata isim maktabun ini dari 4 sisi. Pertama Bu, dari sisi kejelasannya maktabun ini makrifat atau nakirah? Nakirah. Nakirah, bagus sekali karena dia nggak ada alif lam. Ahsan. Dari sisi jenisnya, kata maktabun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Bagus sekali, muzakkar. Kita tulis M, Masya Allah. Dari sisi bilangannya, kata maktabun mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Mufrad, Masya Allah. Ahsan. Dari sisi bangunan akhirnya, kata maktabun ini maksur, mankus, mamdud atau sahih? Sahih. Sahih, Masya Allah. Lihat umahat. Jadi ketika kita melihat satu kata benda, maktabun artinya meja, itu secara mana? Tapi kalau dilihat secara jenis, secara pembagian-pembagian tadi, kita dapat bedakan dengan 4 pembagian seperti ini. Maktabun itu nakiroh kalau dilihat dari sisi kejelasannya. Maktabun itu muzakkar kalau dilihat dari sisi jenisnya. Maktabun itu mufrad kalau dilihat dari jenisnya. Maktabun itu sahih kalau dilihat dari bangunan akhirnya. Baik, lagi. Satu lagi saya minta. Bu Rasah sekarang. Bu Rasah. Bu Rasah. Jadi datun. Berasa ya. Berasa jadi datun. Isim, huruf, fi'il, Bu. Ini Isim ya. Karena baru itu isim. Baru kata sifat. Isim. Dilihat dari kejelasannya marifat atau nakirah? ini nakirah. Nakirah, bagus. Dilihat dari jenisnya. Muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas, bagus sekali. Dilihat dari sisi bilangannya. Mufrad, musanna, jama'? Mufrad. Bagus sekali. Dilihat dari bangunan akhirnya, huruf akhirnya. Maksur, mankus, mamdud, sahih. Sahih, Ustaz. Sahih, bagus sekali. Satu lagi terakhir. Buratna, sebelum saya masukkan kalimat. Buratna. Iya, Ustaz. Baik. Sekarang Bu, jadidun. Baik, jadidun baru juga artinya. Isim ya, sudah pasti ya. Lihat dari sisinya, Bu, nakiro atau marifat dari sisi jelasannya? Nakiro. Bagus. Dari sisi jenisnya, muzakkar, muannas?
Dia muzakkar. Muzakkar, bagus sekali. Dari sisi adat bilangan. Bilangan dia mufrad. Mufrad, bagus sekali. Dari sisi bangunan akhirnya. Sahih, mamdud. Sahih, baik. Sahih, baik. Sekarang Umat lihat. Ketika nanti contoh aja ya, bagi mukadimah untuk pekan depan. Misal, kita belajar na'at man'ut. Na'at itu sifat. Kata sifat nih jadidun jadidah. Sifat itu kaidahnya harus mengikuti yang disifati. Dari sisi yang pertama, ma'rifat nakirah. Yang kedua, muzakkar mu'annas. Yang ketiga, Yang ketiga, bilangannya. Yang keempat, i'rabnya. Harokat akhir. Ini kan udah habis satunya nih. Saya buru-buru, bentar. Langsung aja. Nah, berarti ketika kita ingin sifatkan kata meja, maktabun. Maktabun. Meja. Saya ingin bilang meja baru. Yang benar yang mana nih? Maktabun al-jadidu. Maktabun jadidatun. Maktabun jadidun. Maktabun jududun. Yang terakhir, maktabun jadidin. Maktabun jadidin. Nah, nanti kalau kita belajar tentang kaidah na'at man'ut. Nah, dari kaidah ini, mana na'at man'ut yang benar? Maktabun al-jadidu, maktabun jadidatun, maktabun jadid. Aduh, ketutup lagi nih. Nggak apa-apa deh, maktabun. Mana yang benar? Maktabun jadidun. Bagus, maktabun. Maha tahu karena lihat sifatnya harus sama dengan yang disifati. Maktabun nakirah, jadidun nakirah. Maktabun muzakkar, jadidun muzakkar. Maktabunnya mufrad, jadidun mufrad. Maktabun dhammah, kelihatan karena sahih, jadidun dhammah. Kalau yang pertama beda dari sisi nih ya, kejelasannya. Al-jadidu beda nih, ma'rifat kan nggak sama. Yang kedua beda dari sisi jenisnya, karena jadidah muannas, maktabah muzakkar beda. Yang ketiga, yang keempat, maktabun jududun sama-sama muzakkar, sama-sama nakirah, sama-sama dhammah, beda dari sisi jamak, nggak bisa. Maktabun jadidin sudah benar sama-sama mufrad, sama-sama nakirah, sama-sama muzakkar, namun yang membedakan dari sisi apa? Asro yang terakhir. Baik, ini sebagai contoh ya, contoh kita mengenal kaidah ini, utama ini akan memudahkan kita nanti dalam membahas kaidah na'at man'ut. Kemudian tadi mubtada khobar di pembahasan pekan depan insyaallah taala ya. Maka jangan lupakan ya kaidah ini kita akan lanjutkan karena sudah mau masuk waktu maghrib. Sampai sini dulu, insyaallah dilanjutkan pembahasan berikutnya ya, biiznillahi tabaraka wa taala. Semoga bisa dipahami ya umahat ya. Ingat saya bilang tadi dipahami ya insyaallah ya, paham ya biiznillah. Alhamdulillah. Saya bilang jangan dilupakan umat, ini kaidah penting sekali. Saya bilang ini kaidah penting sekali. Saya bilang tadi dimanapun, kepada siapapun, dengan kitab apapun, umahat belajar, pasti umahat akan dapatkan kaidah ini, karena ini adalah kaidah penting dan kaidah utama di dalam memahami seluruh kaidah-kaidah yang lainnya. Baik, sampai sini saja dulu karena sudah masuk maghrib. Nanti insya Allah kita lanjutkan di berikutnya. Insya Allah ta'ala semoga bisa bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Jazakumullah khairan katsiran umahat. Mohon maaf segala kekurangannya. Waktu kita yang terbatas ini semoga tidak mengurangi semangat umahat dalam belajar bahasa Arab ya. Semoga terus semangat dan istiqomah umat semua. Dan mudah-mudahan Allah mencatat kita menjadi satu kegiatan ini menjadi satu pahala yang besar, memberatkan amalan kebaikan kita dan memudahkan angka kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan katsiran.